Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyil karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah karena sampai dengan saat ini kita masih dihadirkan kembali oleh Allah. Atas izinnya kita dapat melangkahkan kaki kita dan menuju ke masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan salah satu menunaikan ibadah wajibnya, yaitu sholat Isya secara berjamaah. Alhamdulillah telah kita laksanakan dengan baik dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah semoga seluruh rangkaian ibadah kita mulai dari malam tadi subuh sampai dengan saat ini kiranya Allah catat sebagai ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari bersama-sama kita sampaikan kepada suri tauladan kita wa habibana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terpenting yang harus kita lakukan di ujung awal Ramadan tahun ini? Kalau kita melihat hadis Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya, mungkin sering kita dengar hadis ini: man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Dalam hadis lain dikatakan man qoma Ramadan, barang siapa yang mendirikan salat-salat di malam bulan Ramadan, baik itu salat tarawih, witir, bahkan nanti sepertiga malam kita laksanakan salat tahajud, imanan wa ihtisaban biralah ma taqaddama min dzalika. Karena iman dan mengharapkan ganjaran dan pahala serta ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Lalu pertanyaannya, siapa orang yang celaka? Orang yang celaka adalah orang yang setelah selesai Ramadan ini dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian yang saya banggakan, hidup ini memang penuh dengan kejutan. Maka begitu banyak kejutan, baik itu dalam keluarga kita, dalam masyarakat, kadang membuat kita cemas. Cemas karena hutang, cemas karena krisis global, cemas karena musuh-musuh kita. Akan tetapi hakikatnya yang mencemaskan diri kita itu hanya satu sebenarnya, adalah dosa-dosa dan maksiat yang telah kita lakukan. Kita kadang khawatir atas kezaliman orang lain, akan tetapi kita tidak pernah mengevaluasi diri, tidak
dicemaskan atas dosa yang telah kita lakukan. Zalam itu binafsi, zalim kepada diri sendiri. Maka hal yang terpenting di ujung Ramadan ini, di 10 terakhir bulan Ramadan, di malam-malam ganjil bulan Ramadan, dan pada malam Lailatul Qadar, apa yang kita minta? Yang kita minta bukan dunia. Yang kita minta adalah kemaafan Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa yang kita ucapkan, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa anna. Ya Allah, kami mohon kemaafan darimu atas segala dosa kami. Lalu apa bedanya ghafarun atau ghafur dengan afu? Kalau ghafarun atau ghafur itu maknanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau al-afu adalah kemaafan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa istilahnya, al-afu ini pohon yang dicabut, tidak hanya pohonnya yang dicabut, tapi akar-akarnya sudah dicabut. Artinya ketika yaumul akhir nanti, dosa-dosa yang telah kita lakukan itu tidak ada bekas dan tidak ada lagi terlihat kepada kita. Itulah al-afu. Doa yang kita panjatkan ketika malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa anna ya karim, dan selanjutnya. Nah, karena begitu banyak kejutan dalam dunia ini, hal yang terpenting yang kita lakukan dalam iktikaf ini adalah mohon dibukakan oleh Allah atas kejujuran hati kita dalam kita melihat banyaknya dosa dan maksiat kita lakukan. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita tidak mungkin bisa bertaubat kalau kita tidak bisa jujur melihat dosa dan aib kita sendiri. Kalau kita hanya sibuk memikirkan kesalahan orang lain, sibuk dengan memikirkan kezaliman orang lain, maka tidak ada taubat bagi orang seperti ini. Tapi kalau kita jujur dengan diri kita sendiri, mengakui kesalahan kita sendiri, menangisi dosa-dosa yang telah kita lakukan, maka kita bisa mengakui bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci hidup tenang dan bahagia itu adalah salah satunya, gerbangnya adalah bertaubat dan ikhlas atas segala yang telah kita lakukan dan ridho atas segala yang Allah takdirkan kepada kita. Jika kita menyimak Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan dari bumi, dari surga ke bumi, dia tidak minta apa. Rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, wahai Tuhan kami zalim kepada diri kami sendiri. Maka sekiranya kalau bukan karena ampunan-Mu, kalau bukan karena rahmat dan kasih sayang-Mu, maka pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Adam tidak menyalahkan setan, tidak menyalahkan iblis, juga tidak menyalahkan Siti Hawa. Dia mengaku zalam tidak, aku zalim, kami zalim ya Allah. Kita lihat lagi Nabi Yunus alaihissalam, tinggal gelap. Gelapnya di malam hari, gelapnya ketika dimakan ikan paus, dan gelapnya ketika berada di alam ikan paus. Bertubi-tubi masalah yang dialami oleh Nabi Yunus. Bahkan ditenggelamkan di laut, dimakan ikan, berada 40 hari 40 malam di dalam perut ikan. Lalu Allah ilhamkan kepada Nabi Yunus ketika Nabi bertaubat. Apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan Engkau. Tauhidnya menuhankan hanya kepada Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Aku gelapkan di laut baik, dimakan ikan paus baik. Tidak ada yang salah, tidak ada yang cacat dari kehendak dan perbuatanmu. Karena
semuanya adalah kehendak-Mu, maka aku ridho dan aku terima. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku hamba-Mu yang zalim dan ia mengaku atas dosa dan kesalahan. Ini Nabi dan Rasul mengakui dosa dan kesalahannya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan Nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang perlu kita cemaskan dalam hidup ini. Yang perlu kita cemaskan adalah dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka solusinya adalah banyak-banyak ketika bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lazima istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, terus-menerus bertaubat, beristighfar kepada Allah, wa min kulli dzambin faraj, maka Allah akan memberikan ke lapangan dari setiap kesempitan. Terkadang kita merasa sempit dengan situasi yang sangat rumit, maka jika kita terus-menerus beristighfar kepada Allah, maka Allah akan berikan kelapangan dari hati yang sesak dan hati yang sempit. Kemudian wa min kulli dhiqin faraj, Allah akan memberikan jalan keluar terbaik. Jalan keluar ini yang merupakan hadiah dari Allah. Kalau kita lihat masalah yang kita hadapi begitu rumit, begitu besar, permasalahannya bukan masalah besar atau kecilnya masalah yang kita hadapi, bukan senang, bukan bahagianya, tapi ada tidak pertolongan Allah. Sebesar apapun, sekecil apapun masalah, kalau Allah bantu, insya Allah beres. Begitu pun sebaliknya, sekecil apapun, kalau Allah tidak campur tangan, akan rumit dan sulit dalam mengeluarkan jalan keluarnya. Maka kita yang senantiasa tetap Nabi, selain istighfar kepada Allah, bertaubat, Allah akan memberikan jalan terbaik dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Dan yang ketiga, janji Allah, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan menghadirkan kebaikan-kebaikan, akan memberikan rezeki kepada kita dari bentuk, dari rupa, dari mana saja yang arahnya tidak bisa kita sangka-sangka, tidak bisa kita duga-duga bagi orang yang senantiasa melazimkan istighfar. Dan yang terakhir, Allah sangat menyukai, sangat menyayangi orang-orang yang berbuat dosa lalu dia bertaubat dan mensucikan dirinya, daripada orang-orang yang soleh menganggap dirinya tidak ada dosa dan kesalahan. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah amat sangat menyayangi orang-orang yang bertaubat. Yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang mensucikan diri. Inilah kiranya untuk sikap yang saya sampaikan. Pada akhirnya kita bermunajat kepada Allah, bermohon kepada Allah, semoga dibukakan pintu hati kita untuk bisa jujur dengan diri kita sendiri. Kalau kita bisa jujur dengan diri kita sendiri, maka kita akan bisa jujur kepada orang lain. Kalau kita bisa jujur dengan diri sendiri, mengakui kesalahan kita, maka taubatlah gerbang yang terbaik untuk mensucikan diri kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.